Manchester United berhasil mengamankan 3 poin saat melawan West Ham United di pekan ke-23 Premier League 2021-2022. Kemenangan itu disambut sangat baik oleh Cristiano Ronaldo. Manchester United menerima kunjungan West Ham di Stadion Old Trafford pada Sabtu 22 Januari 2022 malam WIB. Setan Merah mengalahkan tamunya dengan skor tipis 1-0. Tuan rumah sebenarnya sangat mendominasi jalannya pertandingan. Namun, tim asuhan Ralf Rangnick sangat kesulitan untuk mencetak gol ke gawang West Ham United. Akhirnya, gol yang ditunggu-tunggu Manchester United baru terjadi pada menit 93. Marcus Rashford mencetak gol menyambut umpan tarik dari Edinson Cavani di mulut gawang West Ham United. Kemenangan penting ini, Cristiano Ronaldo mengatakan, kemenangan itu sangat penting bagi skuad MU. Dia berharap agar timnya bisa terus konsisten meraih hasil yang bagus. Satu lagi, kemenangan yang penting sebelum Premier League dihentikan. Satu langkah lagi menuju tujuan kami, tulis Cristiano Ronaldo di Instagramnya. Jalannya bergelombang dan penuh dengan rintangan. Tetapi kami berdiri bersama dan bekerja keras untuk membuat para pendukung kami bangga. Ayo Devils, ucap Cristiano Ronaldo dikutip dari postingan. Hingga banyak yang mempertanyakan gol yang dicetak Rashford tersebut karena Cavani dianggap offside terlebih dahulu. Namun Rashford yakin itu gol yang sah. Saya tahu itu bukan offside dari Edinson Cavani kepada saya, dan saya tidak berpikir itu dari Anthony Martial yang dilangsungkan ke Edinson Cavani, kata Rashford, dikutip dari BBC. Sebelumnya, secara garis besar, pemain Manchester United banyak yang tampil impresif, namun tidak sedikit yang tampil kurang oke. Siapa saja yang bermain kurang oke dan siapa saja yang bermain impresif? Berikut rapor para pemain Manchester United saat melawan West Ham United. 1. De Gea, kiper asal Spanyol ini sebenarnya tidak mendapatkan banyak gangguan, namun West Ham United beberapa kali melakukan serangan balik yang cukup berbahaya. Namun De Gea selalu sigap sehingga ia dapat menggagalkan 2 peluang yang cukup berbahaya dari sang tamu di laga ini. Alex Telles bermain di sisi kiri. Telles bisa dikatakan tampil cukup impresif. Ia rajin maju membantu serangan MU. Namun saat West Ham melakukan serangan balik, ia agak keteteran, terutama saat menjaga Jarrod Bowen. Ia kerap gagal menghentikan sang winger. 3. Varane. Rafael Varane di laga ini menunjukkan alasan mengapa Manchester United rela mengeluarkan uang yang banyak untuk mendatangkannya. Ia membuat Michail Antonio tidak berdaya di laga ini. Selain itu juga ia membuat intercept yang bagus di dalam laga ini. 4. Maguire. Dipasang sebagai tandem Varane, Maguire bisa dikatakan bermain dengan apik di laga ini. Kuat dalam duel-duel udara. Maguire juga piawai membawa bola ke tengah. Satu-satunya nilai minus Maguire di laga ini adalah ia membuat pelanggaran yang sembrono sehingga ia mendapatkan kartu kuning. 5. Diogo Dalot bermain di sisi kanan pertahanan Manchester United. Diogo Dalot bermain dengan apik. Ia tetap konsisten maju membantu serangan MU. Namun, satu yang sangat menonjol dari Diogo Dalot di laga ini, ia berhasil bertahan dengan solid sehingga Pablo Fornals tidak bisa berkutik. 6. Scott McTominay bisa dikatakan tampil biasa saja di dalam laga ini. Ia tidak terlalu tampil agresif dan membantu serangan saat seperti melawan Brentford. Mungkin ini yang disebabkan sang gelandang belum pulih sepenuhnya dari cedera yang ia dapatkan, sehingga ia belum bisa tampil maksimal di dalam laga ini. Seperti McTominay, Fred bisa dikatakan kurang menonjol di laga ini. Umpan-umpan panjang akuratnya tidak nampak dalam laga ini.
Namun, gelandang asal Brasil itu nyaris mencetak gol di awal babak kedua, andai tembakannya tidak digagalkan oleh Areola, kiper West Ham United. 7. Kembali dipasang sebagai winger kiri, Anthony Elanga memang banyak menebar ancaman ke lini pertahanan West Ham United. Namun ia tidak membuat ancaman yang serius sepanjang laga. Alhasil, ia ditarik keluar dengan digantikan Marcus Rashford. 8. Bruno Fernandes. Usai tampil mengesankan dalam satu pekan terakhir, Bruno seakan-akan hilang di laga ini. Tidak ada magis yang muncul dari sang penyihir di laga ini. Sebagai playmaker, ia seharusnya cermat dalam membagikan bola. Namun ia kesulitan melakukan itu sehingga Manchester United susah payah menembus rapatnya pertahanan West Ham United. 9. Mason Greenwood. Jika ada satu pemain yang bisa dibilang tampil buruk di laga ini, maka kami memilih Mason Greenwood sebagai sosok itu. Mengapa? Karena sang penyerang banyak sekali buang-buang peluang di laga ini. Selain itu, ia terlalu egois, di mana ada beberapa momen di mana ia seharusnya mengumpan bola ke Ronaldo untuk mencetak gol, malah ia memaksakan diri untuk menembak sehingga peluang terbuang sia-sia. 9. Ronaldo. Pada laga ini kembali dipasang menjadi starter. Namun ia minim menebar ancaman karena tidak mendapatkan suplai bola yang cukup baik. Namun satu yang perlu diapresiasi dari Ronaldo adalah ia kerap mundur sampai ke belakang untuk menjemput bola. 10. Marcus Rashford. Marcus Rashford masuk sebagai pemain pengganti di dalam laga ini. Ia menggantikan Anthony Elanga di babak kedua. Sepanjang laga, Rashford memang tidak terlalu menonjol, namun sang pemain menjadi sukses sebagai penentu kemenangan Manchester United di dalam laga ini. 11. Edinson Cavani. Cavani masuk menggantikan Fred saat laga tersisa 10 menit lagi. Sang striker turut berjasa atas gol kemenangan Rashford. Ia berhasil selamat dari jebakan offside dan melepaskan umpan tarik yang berhasil menjadi gol, yang kemudian Cavani tercatat sebagai assist. 12. Anthony Martial. Martial masuk menjadi pemain pengganti Mason Greenwood. Ia masuk bersama dengan Edinson Cavani. Meski bermain relatif singkat, Martial sering membuka ruang untuk para penyerang MU. Salah satunya saat proses terjadinya gol Rashford, di mana ia tidak egois, dia mencoba